Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Ayu, NIM 19050760063 dari kelas D 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah apresiasi prosa. Di sini saya akan merangkum sebuah materi yang berjudul novel dipresentasikan oleh kelompok 2. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu pertama, pengertian novel, yang kedua, perbedaan cerpen dan novel, yang ketiga, struktur novel, dan yang keempat, roman dan novel. Di sini kita akan membahas sebuah pengertian dulu, yaitu pengertian novel adalah sebuah kerangka prosa yang panjang mengisahkan tentang kehidupan manusia dan masyarakat sekitar dengan adanya tokoh menonjolkan watak dari tokoh. Di sini yang kedua kita akan membahas sebuah perbedaan cerpen dan novel. Yang pertama di sini berdasarkan penokohan. Berdasarkan penokohan ini, cerpen mempunyai alur yang singkat dan sederhana, sedangkan novel mempunyai alur yang panjang dan rumit. Yang kedua, berdasarkan alurnya. Alur cerita cerpen cukup sederhana dengan gerak yang sempit dan terbatas. Sedangkan novel, cerita dalam alur novel ini cenderung rumit, panjang, dan dinamis. Yang ketiga, berdasarkan latarnya. Di sini, latar cerita cerpen sempit dan terbatas. Sedangkan dalam novel, ada latar dengan jumlah yang banyak dengan jangkauan geografis yang luas. Yang keempat, berdasarkan perwatakannya. Di dalam cerpen, setiap watak akan diungkapkan secara jelas dan singkat. Sedangkan novel, setiap watak yang dimiliki oleh para tokoh akan diungkap secara perlahan. Yang kedua, perbedaan cerpen dan novel. Berdasarkan temanya, dalam cerpen, tema yang diangkat sederhana dan mudah ditebak. Berdasarkan novel, yaitu isinya konflik. Yang kedua, berdasarkan konflik. Di dalam cerpen mengeluarkan satu konflik, sedangkan di dalam novel mengeluarkan lebih dari satu konflik. Yang ketiga, berdasarkan kata-kata. Di sini penggunaan kata-kata dalam novel sulit untuk dipahami jika dibaca sekilas, sedangkan cerpen bisa dibaca sekilas duduk. Yang keempat, berdasarkan jumlah katanya. Jumlah kata dalam cerpen kurang dari 10.000 kata, sedangkan novel biasanya memiliki kata lebih dari 35.000 kata. Di sini yang ketiga kita membahas struktur novel. Struktur novel ada abstrak, komplikasi, resolusi, orientasi, evaluasi, dan koda. Dan yang keempat kita membahas tentang roman dan novel. Di sini kita akan membahas pengertian roman terlebih dahulu. Roman yaitu cerita yang melingkupi seluruh kehidupan tokoh. Pelaku-pelakunya dilukiskan dari kecilnya hingga matinya, dari ayunan hingga ke kubur. Yang kedua, ada novel, suatu kerangka yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari cerita tokohnya. Setelah itu ada ciri-ciri roman. Di sini ada 1. Roman memiliki alur cerita yang kompleks. Yang kedua, roman memiliki karakter tokoh yang bisa diceritakan dan disajikan dengan detail. Yang ketiga, menceritakan mengenai kehidupan dari tokoh itu dari dia lahir hingga tokoh tersebut meninggal dunia. Setelah itu, unsur pembangunan roman. Di sini ada tema atau dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Yang kedua, ada alur, suatu kerangka cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan kejadian. Ada juga unsur pembangunan roman. Di sini ada tokoh penokohan, ada latar, dan ada konflik. Ada juga jenis-jenis roman. Yang pertama, roman bertenden, roman sejarah, roman psikologi. Di sini yang pertama roman bertenden, cerita roman yang mempunyai unsur pendidikan. Yang kedua, roman sejarah, cerita roman yang disusun berdasarkan peristiwa sejarah. Yang ketiga, roman psikologi, yaitu berfokus pada keadaan batin tokohnya. Ada juga berbagai macam di sini roman. Ada roman detektif, roman perjuangan, dan roman sosial. Setelah itu ada jenis-jenis novel.
Ada novel absurd dan novel horor. Di sini novel absurd ialah novel yang menceritakan tentang kisah menyimpang, dan yang novel horor yaitu novel yang menceritakan hal-hal yang bersifat horor atau menakutkan. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dalam materi novel kelompok 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.